Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azlan, NIM 2014121. Saya dari kelas PRD 2A, mahasiswa PEM Akamigas Cepu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua soal yang sudah diberikan oleh Ibu Sylvie sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan serta menjabarkan apa yang telah saya jawab. Baik, langsung saja untuk tidak membuang waktu. Soal pertama itu akan saya bacakan ya. Untuk soal pertama itu, seorang peneliti mengusulkan sebuah mesin kalor yang dioperasikan di antara lapisan permukaan laut yang hangat pada 21 derajat Celcius dan lapisan beberapa meter di bawahnya adalah 11 derajat Celcius. Nah, tentukan berapa efisiensi maksimum yang dicapai oleh mesin tersebut. Selain itu, peneliti tersebut mengklaim bahwa mesin tersebut dapat menghasilkan 100 kW dengan cara memompa 20 kg per second air laut. Nah, apakah ini mungkin? Asumsikan bahwa CP air laut itu sebesar 4,18 kJ per kilogram Kelvin. Nah, di sini udah diketahui beberapa seperti TC, TH, CP, M, dan Websin. Nah, yang ditanya itu efisiensi maksimum dan apakah mungkin gitu kalau misalnya mesin itu menghasilkan 100 kW dengan cara memompakan 20 kg per second air laut. Nah, langsung saja kita masukkan untuk rumus efisiensinya 1,1 dikurang TC per TH. Nah, langsung saja dimasukkan apa yang sudah diketahui, 1 dikurang 284 per 294. Dan kita dapat hasilnya. Mungkin saya pakai annotate ya, biar lebih jelas gitu. Nah, kita Nah, di sini bisa diketahui hasilnya itu 0,34, atau misalnya kita mau jadikan persen juga nggak apa-apa, lebih mudah. Itu hasilnya 3,4%. Nah, ini merupakan efisiensi dari mesin Carnot yang dioperasikan. Selanjutnya kita mencari Q-nya nih, Q-nya dengan cara rumus M kali CP kali delta T. Langsung aja kita masukkan untuk nilai-nilai yang telah diketahui, dan hasilnya itu 836 kilojoule per second, atau bisa diubah menjadi 836 kW. Oke. Next, untuk W-nya. Untuk W-nya itu pakai rumus efisiensi dikali QH. Nah, langsung aja nih masuki. Untuk rumus efisiensinya kan tadi udah dapat nilainya 0,034 dikali dengan QH yang udah kita dapat. Nah, untuk nilai W-nya nih, hasilnya itu 28,424 kW. Nah, terus kita mau cari tahu nih efisiensi dari mesin yang diusulkan sama si peneliti. Nah, dengan rumus efisiensi sama dengan W per QH. Nah, untuk W-nya ini 100 dan QH-nya ini sebesar 836. Dan didapatkanlah nih 0,1196 atau 11,96%. Nah, ini kalau kita udah dapat, bisalah kita bandingkan dengan efisiensi sebelumnya yang udah kita cari juga nih dengan rumus yang di atas tadi. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat nih, efisiensi dari mesin yang diusulkan oleh peneliti tersebut melampaui efisiensi dari mesin Carnot. Maka mesin yang peneliti itu usulkan tidak dapat mungkin bekerja. Karena kita bisa lihat nih, efisiensi dari mesin Carnot itu sebesar 3,4%, sedangkan yang diusulkan oleh peneliti sebesar 11,96%. Nah, otomatis ini tidak akan mungkin bisa terjalankan. Jadi begitu. Nah, untuk soal yang kedua ya, untuk soal yang kedua juga saya akan menjabarkannya. Nah,
Mungkin saya agak membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu sebuah mesin kalor menghasilkan eh, 1 kali HP dengan cara memindahkan energi di antara dua reservoir dingin dan panas, yaitu sebesar 41 derajat Fahrenheit dan 211 derajat Fahrenheit. Nah, maaf tadi itu 11 HP ya, 11 HP. Dan yang ditanya itu hitunglah kecepatan perpindahan kalor dari reservoir panasnya. Nah, nggak jauh beda nih sama yang soal pertama, itu menggunakan rumus yang sama juga. Kita mencari efisiensinya terlebih dahulu. Efisiensi sama dengan 1 dikurang TC per TH, dan dimasukkanlah angka yang sudah diketahui, dan hasilnya itu 0,253. Atau bisa kita ubah ke persen ya kalau misalnya mau. Tapi di sini saya pakai 0,253. Nah, selanjutnya untuk 1 HP itu udah ada ketetapannya sebesar 2.544,4 BTU per H. Nah, kalau 1 HP besarnya segitu, maka untuk 11 HP tinggal dikalikan 11 saja. Maka hasilnya akan 27.988,4 BTU per H. Nah, selanjutnya kita bakal nyari efisiensi lagi nih dengan rumus W per QH. Nah, untuk QH-nya ini tinggal kita balik ya rumusnya. Mungkin udah diajarin, untuk dulu kan udah pernah diajarin cara bolak-balik rumus. Kalau misalnya efisiensi rumusnya W per QH, maka untuk mencari QH-nya itu sebesar W per efisiensi. Nah, kita turunin biar lebih enak gitu ya lihatnya. Terus udah ada tahu nih rumusnya, langsung masukin nilai yang udah diketahui. Nah, hasilnya pun udah dapet nih, sebesar 110.626,08 BTU per H. Nah, jadi yang kita cari tadi yaitu kecepatan perpindahan kalor dari reservoir panasnya sebesar 110.626,08 BTU per H. Nah, ini merupakan kecepatan kalor yang kita hitung barusan. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Di sini saya juga masih belajar. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya.